Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Monik Ani Putra. Kali ini kita akan bersama-sama sharing tentang peran wanita. Tentu di antara kita ada yang pernah datang ke sebuah reuni atau sekedar berjumpa berpapasan dengan kawan lama yang sudah sekian waktu tidak bertemu. Nah, biasanya saat kita bertemu dengan kawan lama tersebut, pertanyaan yang muncul adalah, wah, sekarang kerja di mana? Anakmu berapa? Suamimu jadi apa? Pertanyaan itu seakan-akan adalah pertanyaan yang biasa sekali dilontarkan oleh siapa saja yang berjumpa. Tapi sadarkah kita bahwa pertanyaan itu kadangkala menjadi satu pertanyaan yang tidak tepat diungkapkan, alias ada di waktu yang salah. Karena ketika kita bertanya pada seseorang, bisa jadi dia sedang dirundung masalah karena sedang tidak memiliki pekerjaan. Atau seperti yang akan kita bahas sekarang, apabila yang kita jumpa adalah teman wanita, bisa jadi dia bukan wanita karir yang memiliki jam kerja jam 8 sampai jam 4, mampu mengaktualisasikan dirinya di luar, memiliki jabatan di kantor, namun hanya bekerja di rumah sebagai ibu rumah tangga. Nah, di masyarakat kita masih melabeli bagi wanita karir adalah wanita yang modern, memiliki jabatan, memiliki jenjang karir, itu adalah wanita modern. Itulah kenapa banyak sekali wanita-wanita yang hanya bekerja di rumah sebagai ibu rumah tangga itu merasa minder ketika bertemu dengan teman-temannya. Nah, kali ini saya akan membahas tentang deadline tanpa blazer dan high heels. Nah, pada zaman kekhalifahan Rasulullah ada seorang wanita yang bernama Asma binti Yazid. Dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku mewakili kaum wanita, ingin bertanya sesuatu kepadamu. Mengapa seakan-akan tidak adil? Karena kaum pria seakan-akan diberikan suatu kelebihan atau banyak kelebihan, lebih banyak lahan untuk menggapai pahala. Para kaum lelaki berkesempatan untuk jihad fisabilillah, melaksanakan sholat Jumat, kemudian boleh beraktivitas di luar rumah, berhaji, berumroh. Sedangkan kami, para wanita, hanya diam di rumah, merawat anak-anak kalian, wahai kaum laki-laki. Kemudian sebagai tempat pelampiasan syahwat para laki-laki, mengandung anak-anak kalian, membersihkan rumah, melayani kalian sebagai kaum laki-laki. Lalu apa yang bisa membuat kami mendapatkan apa yang kalian dapatkan, wahai Rasulullah?" Lalu Rasulullah berkata kepada sang wanita tadi, "Wahai Asma binti Yazid, tahukah kau bahwa apabila salah seorang dari kalian berbuat baik kepada suaminya, mencari ridhonya dan menyelarasinya, maka pahalanya menyerupai semua itu, menyerupai apa yang laki-laki lakukan." Demikian diriwayatkan oleh HR Abu Razak. Dijelaskan pula oleh Imam Ibnu Utsaimin, wanita solihah di dunia, yaitu para istri, lebih baik dibandingkan bidadari-bidadari di akhirat. Mereka lebih indah dan lebih dicintai suaminya, karena Nabi SAW menyebutkan bahwa kelompok pertama yang akan masuk surga seperti cahaya bulan di malam purnama. Wahai saudaraku, menjadi ibu rumah tangga sebenarnya merupakan
wanita berkarir surga. Di mana para wanita kita bisa menjadikan lahan surga, bisa menjadikan rumah tangga kita atau rumah kita menjadi lahan surga. Jadi ketika kita membereskan rumah, ketika kita memandikan anak dan lain sebagainya, Allah sedang tersenyum pada kita atas pengabdian kita. Sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan dalam surat Al-Ahzab ayat 33 yang kira-kira bunyinya adalah waqorna fi buyutikunna wala tabaratsna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna sholata wa atina zakata wa atinallaha wa rasulah innama yuridullahu liyutshiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirokum tathiro. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias serta bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah serta Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa-dosa dari kamu, hai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Nah, oleh karena itu, apalagi yang harus kita minderkan? Walaupun kita harus hanya dengan memakai daster, mencuci, merawat anak, menyiapkan baju suami kita, sebelum memasakkan beliau, sebelum beliau bekerja, maka sebenarnya itulah lahan surga bagi kita, wahai saudariku sesama muslim. Banyak manfaat ketika kita menjadi istri yang hanya berkutat dengan daster di rumah. Yang pertama adalah sebagai wujud ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya yang akan mendatangkan ridho serta pertolongan Allah kepada kita. Yang kedua, nah ini yang sering sekali kita lalaikan. Ketika kita sudah menikah, maka dan kemudian punya anak, maka biasanya ya udah, kita sudah laku, ya udah. Kalau orang Jawa bilang gelem ngene gak gelem ya wes, itu salah besar. Tetaplah berdandan, tetaplah fokus untuk melayani suami. Walaupun kita juga harus fokus melayani anak, tapi jangan lupakan pula fokus melayani suami. Karena sebagian besar atau banyak di antara wanita-wanita menjadi ibu yang baik, tapi kadang-kadang belum tentu menjadi istri yang baik. Itu yang sering kita lalaikan. Jadi fokuslah tetap melayani suami. Karena bagaimanapun suami kita akan jauh lebih bangga ketika makan masakan kita, akan lebih bangga mengenakan baju yang disetrika oleh istrinya. Percaya. Yang ketiga adalah berkonsentrasilah tetap mendidik anak-anak, karena madrasah pertama bagi anak-anak adalah kita, ibunya. Lebih cermat dan tanggap dalam memahami kebutuhan rumah tangga. Menjaga waktu. Nah, ternyata dalam tugas kita di rumah sebagai ibu rumah tangga, kita juga harus tetap menjaga waktu, ada deadline. Bagaimana kita harus cepet-cepetan memasak, harus selesai sebelum anak-anak kita datang. Apalagi sekarang di era new normal, anak kita sekolah di rumah, maka kita bangun sepagi mungkin memasak. Bagi ibu-ibu yang berkarir, habis memasak langsung berangkat. Bagi ibu-ibu yang di rumah, beruntunglah beliau-beliau setelah memasak bisa menemani anak-anaknya sekolah sambil daring di rumah. Wahai saudaraku sesama muslim, nikmatilah semua proses yang ada, karena itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, terhindar dari keletihan fisik. Pasti kita semua merasakan sebagai wanita bahwa wanita itu apalagi sudah pernah memiliki anak, sudah pernah melahirkan anak, pasti fisiknya itu tidak sekuat laki-laki. Memang sekarang itu kedudukan laki-laki dan perempuan itu sama. Tapi jangan lupa, tetap
ada perbedaan. Suka tidak suka, mengakui tidak mengakui, tetap ada perbedaan di antara kita, laki-laki dan perempuan. Dari segi fisik, di satu sisi, di banyak sisi, laki-laki akan jauh lebih kuat daripada kita. Memang ditakdirkan mereka-mereka untuk bekerja mencari nafkah di luar rumah. Sedangkan wanita lebih kuat dibanding laki-laki saat menggendong anaknya. Ibu-ibu akan kuat menggendong anaknya berjam-jam. Lain dengan laki-laki, baru gendong 10 menit, paling banter setengah jam, wah ininya sudah capek-capek. Ya. Yang ketujuh adalah menjadi teladan yang baik bagi kerabat dan tetangga wanita yang lain. Jangan mentang-mentang kita jadi ibu rumah tangga, stay 24 jam di rumah. Jangan lalu ketika keluar rumah sedikit, bertemu dengan tetangga, ngobrol. Kalau ngobrol sih nggak apa-apa, berkumpul dan bergibah. Na'udzubillah min dzalik. Rasulullah mengatakan, jika seorang wanita selalu menjaga sholat 5 waktu, berpuasa 1 bulan di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dan taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita tersebut, masuklah ke surga melalui pintu manapun yang engkau suka. Demikian sabda Rasulullah yang bisa mengademkan, mendinginkan hati kita, hilangkan minder. Karena memang sudah ada jaminan bagi kita, walaupun kita hanya berbekal daster tanpa blazer, tanpa high heel, ada jaminan masuk surga bagi kita atas pengabdian yang sudah kita lakukan. Maka yang terakhir, seperti yang saya katakan tadi, walaupun kita di rumah, tantangannya adalah tetaplah tersenyum saat suami kita akan berangkat, suami kita pulang. Apalagi ketika suami kita pulang, jangan pernah kita menceritakan kesulitan, permasalahan yang terjadi saat beliau bekerja. Jangan sampai begitu datang, waduh Pak, ini tadi berasnya habis, si nakal, anak kita ini nakal, dan sebagainya. Ingat, justru ketika kita mampu menghandle keluarga, rumah ketika ditinggal oleh suami kita, itu merupakan prestis, merupakan kebanggaan dari seorang istri. Jangan pernah menceritakan yang buruk-buruk kepada suami. Sharing boleh, tapi nanti ketika suami datang, ladeni dulu, copot kaos kakinya, copot bajunya, persilahkan makan, ngobrol. Nanti kalau sudah santai baru kita bisa sharing. Tapi jangan pernah membakar emosi, apalagi saat beliau baru pulang. Bahaya, karena masih bawa setan jalanan, katanya gitu ya. Lalu ini yang sering kali dilupakan, yaitu tetaplah berdandan dan tampil menarik di depan suami. Jangan mentang-mentang kita di rumah lalu kita nggak dandan. Ketika kita mau pergi diajak jalan-jalan, justru dandan habis-habisan. Keliru. Karena ladang surga kita adalah saat kita berdandan, tampil cantik di depan suami. Maka tetaplah cantik di depan suami. Rubahlah mindset kita, bahwa ketika kita bekerja di rumah, ketika kita melayani suami, itu kewajiban. Ubahlah mindset itu. Jadikan itu kebanggaan. Bukan kewajiban, tapi pengabdian kepada suami. Pada kesempatan kali ini, saya juga ingin mengucapkan kepada suami saya bahwa saya begitu bersyukur saat Allah memberikan kesempatan untuk saya untuk bisa mengabdikan diri kepada suami saya. I love you, Mai Ghazali. Demikian para saudaraku sesama muslim, mungkin hanya sekelumit yang bisa saya utarakan sebagai bahan sharing kita bersama kepada Anda semua. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.